Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan Sebelumnya perkenalkan nama saya Rever Nugraha, NIM bulan 2405024024075 dari kelas TS 2024F. Di sini saya akan membahas mengenai perilaku masyarakat yang berdasarkan Pancasila, terlebih nilai-nilai Pancasila yang hilang di masyarakat. Lalu latar belakangnya adalah Pancasila itu sebagai dasar negara dan panduan hidup berbangsa. Tantangan seperti globalisasi, intoleransi, dan individualisme menggerus nilai-nilai Pancasila. Perilaku masyarakat berbasis Pancasila diperlukan untuk menjaga harmoni, persatuan, dan keadilan. Lalu penyebabnya yaitu globalisasi dan modernisasi itu ada pengaruh budaya asing mendorong individualisme dan menggeser nilai gotong royong. Lalu perkembangan teknologi membuat interaksi sosial lebih bersifat virtual daripada fisik. Kemudian di bidang krisis kepemimpinan dan keteladanan ada pemimpin yang tidak memberi contoh perilaku sesuai dengan nilai Pancasila. Maraknya korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak kepercayaan publik. Lalu di bidang minimnya pendidikan nilai Pancasila, ada kurangnya pembelajaran dan internalisasi nilai Pancasila dalam institusi pendidikan. Dan fokus pendidikan lebih pada aspek akademik daripada pembentukan karakter. Kemungkinan selanjutnya di bidang kesenjangan sosial dan ekonomi. Yang pertama ada ketimpangan ekonomi menciptakan jurang sosial yang merusak solidaritas masyarakat dan konsumerisme yang menonjolkan kepentingan individu di atas kepentingan bersama. Lalu jika tidak diselesaikan akan menimbulkan beberapa hal, yaitu melemahnya persatuan dan solidaritas bangsa, melemahnya persatuan dan rasa solidaritas bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial dan ketidakadilan dalam masyarakat. Nah, untuk menanggapi penyebab yang sebelumnya, saya memberikan ada 4 solusi. Di bidang edukasi nilai Pancasila ada mahasiswa sebagai agen perubahan yang dapat mengedukasi masyarakat melalui seminar dan lokakarya. Lalu penguatan gotong royong itu mengadopsi gotong royong berbasis teknologi untuk menyatukan masyarakat modern. Terus untuk meningkatkan dialog dan toleransi itu bisa dengan membuat forum lintas agama dan budaya untuk mengurangi konflik. Dan di bidang teladan dan pemimpin pemuda itu bisa dengan menunjukkan perilaku sesuai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu saya di sini juga memberikan sesi diskusi dengan pertanyaan mengapa perilaku gotong royong di Indonesia, maksud saya di masyarakat di Indonesia saat ini cenderung menurun, terutama di lingkungan perkotaan. Ya, Ya. aku berasumsi ya. Gotong royong ini pada dasarnya kan kayak saling membantu gitu ya dalam suatu kebaikan. Asumsiku di sini itu gini, gotong royongnya itu berubah dari masa langsung bertemu dari masa lewat media sosial. Tapi ini bukan hanya hal yang baik ya. Kita kayak gotong royong suatu hal yang kurang baik. Bullying, cyberbullying, gotong royong. Jadi dari segi gotong royong ini kok efek apa ya? Itu kayak dibeda kontekskan dengan gotong royong yang asli gitu loh. Bukan menurut tapi dialihkan. Menurut kalian gimana guys?
Mungkin yang lain punya pendapat, silahkan diutarakan. Kalau aku mungkin karena individualisme ya. Kalau di perkotaan orang-orang cenderung banyak ke kerjaan, kegiatan, jadi sikap peduli sama orang lain itu menurun. Menurutku sih gitu. Apa karena adanya setan kota? Apa itu? Apa itu setan? Handphone. Setan kota. Mungkin yang lain ada pendapat lagi? Ya aku setuju sama Juan tadi sih ya, mungkin mereka banyak kerjaan, mungkin lebih peduli terhadap diri sendiri lah daripada orang lain, kayak Introvert gitu ya. Introvert menurunkan Bentar. ya enggak sih? Kadang kita ikut campur urusan orang kan juga bakal ngerusak urusan orang kan lebih parah. Takutnya jatuhnya itu gitu. Kalau emang bener-bener darurat kayak misal habis kecelakaan ya emang harus dibantu itu. Kayak gitu. Introvert masuk kayak hal yang menyebabkan penurunan gotong royong enggak sih? Bisa. ya Introvert. Jadi Ya. dia pendiam sekali di rumah. banyak introvert. Lalu solusinya berarti membuat generasi muda supaya ekstrovert gitu ya? Ya. Enggak, Bro. Kan Enggak, di bro. sini ekstrovert itu dengan bersosialisasi ya. Betul. Atau faktor lain mungkin yang menurunkan gotong royong ini apa, guys? Jarga, silakan bersuara, Jarga. Apa man? Ulang man apa? Jarga, silakan bersuara. Man, ulang man. Pertanyaanmu apa, Mang? Faktor lain yang menyebabkan ini. Faktor lain yang menurunkan gotong royong ini. Ya kalau menurut saya sih kepadatan ini ya, kayak kepadatan rumah-rumah gitu kan sering cenderung ini kan ya kayak menurun gitu. Kepadatan penduduk Terlalu banyak yang harus ditolong jadi malas gitu. nah Urusan personal juga ngaruh sih. Misal kalau benci sama tetangga sendiri itu bakal ngurangi. Males gitu, pasti gitu bawaannya. sikap egois juga bisa sih. Jadi kasusnya di sini ketika di wilayah perkotaan dengan padat penduduk itu kayak minimnya komunikasi enggak sih? Ketika komunikasi minim, jadi rasa kepedulian sesama kita kan juga minim kan. Jadi sehingga gotong royong ini juga minim juga. Bisa Kayak, jadi. Saling mempengaruhi gitu loh. Kalau menurut saya sih dulu saya pernah ngaji ya, diajarin kayak silaturahmi gitu ya. Masya Allah. Supaya nggak terputus. Lah katanya itu contoh silaturahmi yang terputus itu kayak yang rumahnya itu punya gerbang. Ada gerbangnya dan itu kan ya kayak termasuk kayak memutuskan silaturahmi gitu ya. Menutup diri gitu. Ya itu seperti itu. Kalau menurut saya pas saya ngaji dulu. Kayak kan sekarang rumahnya kan gerbangnya besar-besar ya, apalagi kayak kalau kita ke silaturahmi kan kayak gimana kayak minder gitu. Udah lihat gerbangnya aja udah kayak wah ini orang kaya. Aku minder gitu. Ya udah nggak jadi silaturahmi kan jadi terputus kan. Ada suatu jokes dari kayak gerbang ini. Ketika rumahnya gerbangnya besar, kalau masuk kan sulit. Jadi maling pun juga nggak mau bersilaturahmi lah ke situ. Pak Bukin. Wes. Kemalingan. Kan ketika nggak ada gerbangnya, maling kan bersilaturahmi kan mudah kan. Yoi, gampang dicuri. Ya kalau menurut saya gitu sih Bro ya. Tahunya saya ngaji dulu. Oke. Mungkin itu sih dari aku mungkin kayak intinya ya dari aku kurangnya komunikasi dan kurang memahami
Dimana komunikasi itu kan juga termasuk ke dalam sila keempat Pancasila, bermusyawarah. Nah itu sudah. Boleh juga sih. Oke, sudah cukup semuanya? Apa ada Alhamdulillah sudah cukup. Kesimpulan. Oke. Dari diskusi teman-teman tadi, saya simpulkan bahwa solusinya bisa menjalin silaturahmi, menjalin komunikasi antar penduduk gitu ya. Sip. Oke. Ya. Kalau begitu, atas perhatiannya yang sudah mau berpartisipasi, berdiskusi, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Maaf jika ada salah katanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.